Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toris Diansyah, mahasiswa Fakultas Hukum kelas F dengan NIM akhir 353, dan teman saya Raffi Pandita, mahasiswa Fakultas Hukum kelas F dengan NIM akhir 380. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Pengertian kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Dimuat dalam buku 2 KUHP, yaitu yang pertama pencurian. Pencurian atau distal adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Yang kedua pemerasan atau afpersing, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga pengancapan atau afdragging, yaitu memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Selanjutnya adalah penipuan atau uplifting. Penipuan atau uplifting adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Kemudian penggelapan barang atau verdwistering. Verdwistering atau penggelapan barang adalah memiliki barang yang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Lalu ada penghancuran atau perusakan barang. Penghancuran atau perusakan barang adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Yang terakhir ada penadahan. Penadahan adalah menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Kejahatan-kejahatan tersebut dirumuskan secara sempurna. Maksudnya ialah bahwa dalam rumusannya itu memuat unsur-unsur lengkap, baik unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur-unsur objektif dapat berupa 1. Unsur perbuatan material, seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda. 2. Unsur benda atau barang. Yang ketiga, unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai atau melekat pada unsur objek benda tersebut. Yang keempat, unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan atau ancaman dalam kejahatan pemerasan, atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan yang menggerakkan hati orang lain pada kejahatan penipuan. Yang terakhir, unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang, seperti orang yang menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dari kejahatan penipuan. Unsur ini sebenarnya juga merupakan tujuan atau yang dikehendaki petindak dalam kejahatan-kejahatan ini. Sedangkan unsur subjektif berupa 1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pengancaman. Yang kedua, unsur melawan hukum yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan pengerusakan barang. Yang pertama adalah pencurian. Menurut KUHP, delik pencurian dibedakan atas 5 macam, yaitu delik pencurian dalam bentuk pokok, delik pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, delik pencurian ringan, delik pencurian dengan kekerasan, dan delik pencurian dalam keluarga. Yang pertama, delik pencurian dalam bentuk pokok. Dalam pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagainya punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp500. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif. Unsur objektif delik pencurian dalam bentuk pokok yang pertama adalah barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana tersebut. Yang kedua, mengambil, artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan. Yang ketiga, suatu benda, artinya ada benda yang diambil oleh pelaku. Dan yang keempat, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Artinya barang tersebut bukan milik pelaku, tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan, maka tidak termasuk pencurian. Unsur subjektif, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Maksud menguasai barang berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya.
Yang selanjutnya, tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan mempunyai arti sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Akan tetapi, pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum dalam pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencurian ternak. Kemudian pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Kemudian pencurian dalam waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Selanjutnya, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dan yang terakhir, jika pencurian yang tercantum pada butir C disertai dengan salah satu dalam butir D dan E, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerasan atau afpersing dan pengancaman atau afdreiging. Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau dalam bahasa Belanda disebut dengan afpersing dan afdreiging menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemerasan diartikan sebagai tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, meminta uang, dan sebagainya dengan ancaman. Sedangkan pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, dan mencelakakan pihak lain. Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman. Dalam beberapa pasalnya, dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Pemerasan yang diperberat diatur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP. Sedangkan pengancaman pokok diatur dalam pasal 369 KUHP. Dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama, yaitu bab 23 KUHP. Kemudian perlu diingat bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP merupakan delik aduan. Artinya tindak pidana tersebut harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Di samping itu, terdapat undang-undang lain yang juga mengatur terkait larangan melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik. Pelaku pengancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat 4, pasal 29, dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dengan diaturnya pidana bagi pelaku pengancaman dalam UU ITE merupakan hal yang penting dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime di era digital seperti saat ini. Kemudian ada penipuan atau uplifting. Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam bab 25 tentang perbuatan curang, yaitu dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395
Buku 2 bab 25 KUHP pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit, dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas, yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan pasal 378 KUHP. Berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP, dapat kita kemukakan atau dapat kita sampaikan bahwa penipuan yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata kebohongan sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan suatu benda, baik dengan mengadakan perjanjian utang atau menghapus utang piutang. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi Pandita. Penggelapan Verdistering. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam buku 2 bab 24 yang oleh Van Herijgen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai geheel donkermaken atau sebagai Wistorling Lichtbeleten, yang artinya membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar. Sedangkan Lamintang dan Disjan Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata penggelapan. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktu dimiliki barang itu sudah tidak di tangan pelaku dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP, tindak pidana penggelapan dibedakan 5 macam, yaitu yang pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Yang kedua, tindak pidana penggelapan ringan. Yang ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Yang keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain. Yang kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Selain macam-macam penggelapan yang telah disebutkan di atas, masih ada tindak pidana lain yang masih mengenai penggelapan, yaitu kejahatan jabatan pada pasal 415 dan pasal 417 yang kini ditarik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001. Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal atau predicate crime. Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan. Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas dan definisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya. Penadahan berasal dari kata tadah yang artinya menampung atau menerima, yang selanjutnya berkembang menjadi menadah yang artinya menampung barang asal delik. Istilah suatu tindak pidana penadahan di dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHP, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai suatu hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan. Barang siapa mengambil keuntungan dari suatu benda yang secara patut ia ketahui harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan. Maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang dibuktikan. Elemen penting dari pasal ini adalah seseorang patut mengetahui atau menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal, tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Dari penjelasan pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang merugikan bukanlah unsur yang menentukan. Penggolongan penadahan. Penadahan sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Profesor Satocit Kartanegara,
Penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan. Seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut, akan tetapi Simons pun mengakui bahwa peraturan tindak pidana penadahan dalam bab 30 buku 2 KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bab 31 dari usul rancangannya mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Kiranya para pakar bahasa Indonesia dapat membantu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pertolongan jahat. B. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP dirumuskan sebagai 1. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui, atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. 2. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan dan dengan dipidana selama-lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp900. C. Penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan. Penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai Gewaltenteilung oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan pidana dengan dipenjara selama-lamanya 4 tahun. 2. Orang yang bersalah dapat dicabut haknya seperti dalam pasal nomor 35 nomor 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.